Selamat siang Bu Lucy, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengembangan pembahasan berkenaan dengan faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan kemiskinan. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Bima Andriano, Stephen Bayu, Kairana Balkis, Laurencia Wareh, dan Rahel Audita. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang menempatkan perbedaan kelompok pada perspektif yang sebenarnya. Pada saat kita mempertimbangkan perbedaan kelompok, kita harus mencamkan di benak kita itu dua poin yang sangat penting. Nah, yang pertama, keragaman individu yang sangat besar ada dalam setiap kelompok. Yang kedua, sejumlah besar kesamaan secara umum ada di antara dua kelompok. Nah, banyak kajian juga menemukan bahwa anak-anak perempuan memiliki kemampuan verbal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Nah, perbedaan yang ada secara statistik seringkali signifikan, yang berarti hal tersebut mungkin bukan kejadian 1 dalam 100 yang terjadi hanya karena kebetulan. Namun, perbedaan rata-rata anak perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan kemampuan verbal cukup kecil dengan besarnya kesamaan antara kedua jenis kelamin. Nah, jika kita ingin memaksimalkan pembelajaran dan perkembangan seluruh siswa, kita harus menyadari perbedaan kelompok yang dapat memengaruhi pembelajaran dan prestasi mereka di kelas. Nah, tantangan kita itu adalah mencamkan perbedaan tersebut di benak kita tanpa berasumsi bahwa seluruh anggota kelompok tertentu sesuai dengan pola-pola umum kelompok tersebut. Perbedaan budaya etnis, konsep budayaan mencakup perilaku dan sistem keyakinan yang menjadi ciri kelompok sosial yang sudah ada sejak lama. Nah, hal tersebut juga mengarahkan perkembangan keterampilan bahasa, komunikasi, ekspresi, dan pengaturan emosi, serta pembentukan citra diri kita. Nah, di sini juga budaya bukan sebuah entitas statis, justru budaya akan selalu berkembang sejalan dengan waktu, dengan munculnya ide-ide, inovasi, hingga pemikiran baru ketika budaya tersebut tersinggung dengan budaya lain. Lalu untuk etnis sendiri itu secara umum merupakan sekelompok individu yang berbudaya sama dan memiliki karakteristik. Nah, karakteristik itu ada sebagai berikut. Yang pertama, akar-akarnya. Ini mendahului pembentukan negaranya atau akar-akarnya berasal dari luar negara tempat sekelompok tersebut berada. Nah, kelompok tersebut biasanya merupakan sekelompok yang memiliki ras, budaya, hingga latar belakang agama yang sama. Lalu selanjutnya, para anggotanya memiliki rasa saling ketergantungan, perasaan bahwa kehidupan mereka saling terkait. Lalu selanjutnya, menyesuaikan perbedaan budaya etnis di rumah dan di sekolah. Nah, banyak anak pertama kali masuk ke sekolah mengalami sebuah goncangan budaya. Mereka dapat merasa bahwa sekolah adalah tempat yang membingungkan karena mereka tidak tahu bagaimana orang lain berperilaku dan bagaimana perilaku yang diharapkan oleh orang lain kepada mereka. Nah, sebagai contoh kecil, ketika seorang anak yang di dalam lingkup keluarganya ia sangat jarang sekali untuk dimarahi oleh orang tuanya. Lalu ketika ia masuk dalam lingkungan sekolah, ia mungkin seringkali dapat teguran atau dimarahi oleh guru. Nah, siswa tersebut akan mengalami sebuah goncangan budaya di mana dia bakal kaget, loh kok aku dimarah di sini, sedangkan aku di rumah tidak. Lalu dalam lingkup sekolah juga terdapat sebagian kelompok siswa yang membuat ejekan tentang keluarga. Nah, ini sebagai contoh, sebagai pria terlibat dalam saling olok semacam itu untuk mendapatkan status di kalangan teman sebaya mereka. Mereka yang berhasil menciptakan olokan terhebat adalah pemenangnya, sedangkan yang lain hanya untuk bersenang-senang. Nah, terkadang seorang siswa bila dia ingin selalu diperhatikan oleh siswa lainnya, dia akan mengolok-olok teman yang menurut dia lebih lemah dari dia. Lalu dia akan membanggakan diri bila dia sudah berhasil untuk merendahkan orang tersebut. Namun tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri dengan mudah bila dia mengalami goncangan budaya dalam lingkup sekolah. Lalu sebagai siswa secara aktif menolak beradaptasi dengan budaya sekolah, mungkin karena mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan latar belakang budaya dan identitas mereka. Lalu selanjutnya contoh keberagaman budaya dan etnis. Yang pertama adalah bahasa dan dialek. Seperti yang kita ketahui, perbedaan budaya yang sangat jelas dan sangat mencolok adalah perbedaan bahasa. Nah, terkadang juga di suatu daerah
yang sama mungkin itu terdapat perbedaan bahasa juga, walaupun dia dalam budaya dan kultur yang sama. Terus selanjutnya berbicara versus tetap diam. Bisa dikatakan budaya barat adalah arus utama, di mana budaya yang sangat banyak bicara. Lalu bila kita mendahului pembicaraan orang dewasa merupakan sikap yang kasar dan tidak hormat. Ini tentunya sangat ditegaskan bagi anak-anak supaya tidak mendahului pembicaraan orang dewasa. Kelompok-kelompok budaya dan etnis yang berbeda juga memiliki pandangan yang beragam tentang waktu yang tepat bagi anak untuk berbicara dengan orang dewasa. Namun di banyak budaya lain, di usia sangat dini, anak-anak sudah mulai diajari bahwa mereka boleh terlibat dalam pembicaraan orang dewasa. Namun bila mereka diminta secara langsung. Lalu selanjutnya kontak mata. Bagi banyak di antara kita, menatap seseorang adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita mencoba berkomunikasi atau sedang mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, ini mungkin sebagai cara orang tersebut untuk lebih mudah menyalurkan informasi, karena bila kita menatap matanya secara langsung, kita akan lebih mudah untuk mentransfer atau memberikan informasi tersebut dengan mudah. Lalu juga orang tersebut bila menatap mata kita juga, ia akan lebih mudah untuk menangkap atensi yang telah kita berikan. Lalu selanjutnya ruang pribadi. Di sebagian budaya terdapat budaya yang ketika berkomunikasi mereka saling berdekatan hingga bersentuhan. Tapi tidak banyak juga budaya yang menjaga jarak pantas. Ini bila kita sedang berkomunikasi kita bakal menjaga jarak. Nah, mereka tuh sebenarnya tuh mempertahankan ruang pribadi, terutama bila mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, selanjutnya pertanyaan. Interaksi antara orang dewasa dengan anak biasanya ditandai dengan inisiasi orang dewasa. Nah, di sini biasanya melibatkan sebuah pertanyaan. Ini biasanya seorang dewasa ketika ingin memulai sebuah percakapan atau pembicaraan dengan seorang anak, dia akan memulai dengan beberapa pertanyaan hingga sang anak itu menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh orang dewasa tersebut. Nah, lalu jawaban dari anak akan dievaluasi dari orang dewasa tersebut bila sebuah jawaban tersebut perlu dievaluasi. Lalu selanjutnya menunggu versus menginterupsi. Waktu tunggu seorang guru ataupun seorang untuk menerima sebuah jawaban adalah 1 detik. Akan tetapi terdapat pola sebagian budaya yang menggunakan jeda lama sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, terkadang sering kita jumpai di dalam lingkup sekolah, bila seorang guru memberikan sebuah pertanyaan kepada muridnya, ia akan memberikan jeda 1 detik ataupun lebih, atau bisa kurang. Nah, hal tersebut berguna supaya murid lebih kritis dan lebih cekatan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Namun di sisi lain terdapat budaya yang memberikan jeda yang cukup lama supaya seseorang atau siswa tersebut dapat mempersiapkan jawabannya dan membentuk mental dia untuk bisa lebih percaya diri ataupun sebagainya. Selain itu juga itu sebagai rasa hormat bagi dia. Lalu pertunjukan publik versus pertunjukan pribadi. Dalam banyak ruang kelas, belajar adalah kegiatan yang sangat terbuka. Siswa kerap kali dituntut untuk menjawab pertanyaan atau menunjukkan keterampilannya di depan kelas dan di depan teman-temannya di depan kelas. Dan mereka didorong untuk mengajukan pertanyaan bila tidak paham. Lalu selanjutnya, pandangan terhadap olok-olok. Meskipun di sebagian orang menganggapnya suatu perilaku yang kasar dan tidak pantas, olok-olok merupakan bentuk umum interaksi sosial di beberapa budaya. Nah, olok-olok ini bila diterapkan dengan tujuan yang benar, olok-olok ini mempunyai fungsi bagi kelompok budaya tertentu. Ya, ini memberikan semacam kesenangan dan jalan keluar kreativitas verbal. Selanjutnya, kerjasama versus kompetisi. Nah, belajar kerap kali merupakan upaya mandiri dan individual. Nah, di sini siswa akan menerima sebuah pujian, stiker, dan nilai yang bagus bila ia mencapai prestasi yang tinggi. Nah, terkadang juga prestasi individual bersifat kompetitif. Nah, hal ini berbeda jika suatu tugas atau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam beberapa budaya terdapat juga yang lebih mengapresiasi kerjasama sebagai capaian yang memuaskan dan dihargai dibandingkan dengan individual. Nah, kelompok ini sangat mengapresiasi bentuk kerjasama dalam sebuah kelompok karena ia memandang bahwa
dalam sebuah kerja atau sebuah tugas itu tidak ada suatu kompetisi ataupun kita ingin berkeinginan untuk berkompetisi dengan teman kita. Nah, seorang yang berasal dari budaya kerjasama mungkin akan menolak jika diminta untuk bersaing dengan teman-temannya, karena dia sudah merasa nyaman dengan kerja kelompok, dengan kerjasama dengan teman-temannya dibanding dengan kerja sendiri. Karena dengan kerjasama mungkin dia dapat bertukar wawasan atau mungkin dapat bersaingnya dengan mudah. Lalu selanjutnya hubungan keluarga dan ekspektasi. Mereka akan berusaha keras untuk menyenangkan orang tuanya. Nah, pada sebagian budaya, prestasi sekolah sangat dihargai dan para orang tua sangat mendorong anak-anaknya untuk berprestasi di sekolah. Namun di balik selain hal itu, akan tetapi dalam beberapa kasus prestasi seseorang bisa saja kurang dihargai dibandingkan prestasi di bidang lain. Selanjutnya konsepsi waktu. Nah, banyak orang mengatur hidupnya berdasarkan waktu atau jam. Nah, meski demikian, penekanan pada waktu bukanlah sebuah ciri di semua budaya. Nah, sebagai contoh, banyak komunitas Hispanik dan pribumi Amerika yang tidak mengikuti jadwal dan mengatur waktu yang ketat. Jadi tidak heran dan tidak kaget bila anak-anak yang berasal dari komunitas tersebut terkadang terlambat masuk sekolah dan sulit memahami materi yang telah diberikan. Namun, perlunya menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nah, memang kita harus menuntut siswa datang tepat waktu dan memahami materi yang ingin diberikan. Namun kita juga harus sabar dan memahami apabila siswa tidak dapat dengan cepat memiliki kebiasaan tersebut karena dilatar belakangi oleh faktor budaya. Lalu selanjutnya pandangan dunia. Definisi kita tentang budaya mencakup perilaku dan sistem keyakinan yang menjadi ciri suatu kelompok sosial. Nah, keyakinan umum ini dan asumsi kita tentang dunia, ini pandangan dunia kita kerap menyatu dengan pemikiran kita sehari-hari, sehingga kita menerimanya begitu saja dan tidak kita sadari. Nah, salah satu aspek paling nyata dalam setiap budaya adalah bahasa. Lalu selanjutnya membentuk lingkungan kelas yang lebih multikultural. Nah, di sini kita harus mampu peka terhadap perbedaan di sekitar kita dan mampu memahami hingga mengakui terdapat perbedaan di antara sekelompok budaya. Itu yang pertama, kita perlu paham lensa budaya kita sendiri. Nah, asumsi dan pandangan dunia yang kita dapat dari budaya kita sendiri, seperti berasumsi bahwa orang tua yang baik akan mengarahkan anak-anaknya, seringkali sedemikian meresapi kehidupan hingga kita cenderung menganggapnya sebagai hal yang umum dan bahkan sebuah fakta. Nah, keyakinan ini menjadi lensa budaya yang kita gunakan untuk memandang dan bahwa praktik-praktik budaya lainnya tidaklah rasional dan lebih rendah daripada budaya kita. Lalu selanjutnya masukkan nilai. Keyakinan dan tradisi banyak budaya dalam kurikulum pendidikan yang multikultural, perspektif dan pengalaman dari banyak kelompok budaya diintegrasikan dalam seluruh kurikulum dan memberikan dasar kepada seluruh siswa untuk merasa bangga dengan warisan budaya mereka sendiri. Nah, hal ini mendorong seseorang untuk bisa lebih menghargai budaya sendiri dibandingkan di budaya lainnya. Walaupun kita juga harus menghargai budaya lainnya, namun di sisi lain kita harus lebih bangga dengan budaya yang telah lama atau telah diwariskan kepada kita. Nah, selanjutnya bekerja keraslah untuk menghapus stereotip etnis siswa. Meskipun kita dan siswa menyadari adanya perbedaan yang nyata di antara keberagaman, tidak ada gunanya bila kita masih memiliki suatu stereotip atau gambaran kaku, terlalu sederhana dan tidak benar-benar kelompok manapun. Kita dapat membantu menghapus stereotip dengan cara yang sederhana namun efektif, yaitu dengan memberikan kesempatan seseorang atau siswa untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang yang beragam budayanya dan idealnya, untuk menyampaikan bahwa kita semua sama. Nah, hal ini merupakan satu cara yang efektif dan sangat mudah untuk dilakukan, karena sebagai seseorang atau siswa bakal lebih bisa mengenal, menghargai serta memahami budaya-budaya luar yang tentunya berbeda dengan budaya mereka. Lalu ia juga dapat memahami bahwa perbedaan budaya bukanlah suatu hal yang dapat membedakan kita semua. Namun di sisi lain, dengan adanya perbedaan, kita dapat mempunyai pemahaman bahwa kita adalah semua sama
Kita mempunyai tujuan serta pemikiran yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Lalu selanjutnya, ingatlah bahwa sebagai siswa bisa memiliki beberapa budaya. Nah, dalam upaya memiliki kepekaan budaya, terkadang seseorang menganggap seseorang dengan membuat kesalahan, yaitu dengan menilai seseorang merupakan satu dari kelompok tertentu saja. Di kelompok kecil, bila kita bertemu atau melihat seseorang yang berkulit coklat gelap dan berambut keriting, kita akan beranggapan serta menilai seseorang tersebut berasal dari daerah timur. Nah, hal tersebut dapat memberikan kesalahan bagi kita karena kita terlalu cepat menilai seseorang. Mungkin seseorang tersebut berasal dari daerah timur, mungkin dari daerah lainnya seperti daerah Jawa atau sebagainya. Mungkin dia juga berimigrasi atau bercampuran ras. Nah, di sisi lain juga mungkin adalah seorang yang memiliki etnis tercampuran atau mungkin sebagai imigran baru. Nah, hal itu juga mungkin sering terjadi juga di kalangan kita, dan kita juga seringkali cepat menilai seseorang tanpa kita memahaminya dulu lalu kita menilai itu. Tingkatkan interaksi produktif di antara para siswa dan beragam kelompok ras dan etnis. Nah, karena berbagai banyak alasan di mana seorang siswa atau seseorang memperlakukan teman sebayanya berasal dari budaya atau etnis tertentu dengan sangat buruk. Nah, seringkali kita menganggap ada perbedaan bila suatu budaya tidak sesuai dengan budaya kita. Dan sebagai contoh kecil, kita menganggap perbedaan ketika seseorang makan dengan tangan atau tanpa alat tertentu dengan seseorang yang makan dengan menggunakan alat atau sendok atau garpu. Kita mungkin sering beranggapan bahwa hal itu berbeda dengan budaya kita. Namun di sisi lain, kita sebagai seorang yang paham dan mengerti akan suatu budaya, tentu juga keberagaman, kita perlu memahami bahwa itu memang cara dia untuk mengekspresikan budaya dia, ataupun itu merupakan suatu budaya yang telah turun-temurun. Nah, tentunya kita juga harus belajar mengapresiasi perbedaan multikultural, karena kita hidup di mana kita saling membutuhkan satu sama lain, dan kita juga tidak hidup sendiri di sini. Lalu selanjutnya, masukkan keberagaman kultural dalam kelas yang homogen secara budaya. Tentu saja tidak semua sekolah memiliki populasi yang beragam secara budaya. Sebagai contoh, bila suatu sekolah mungkin tidak seberapa populer atau tidak seberapa favorit, maka di dalamnya populasi budayanya tidak sangat beragam. Berbeda dengan sekolah dengan notabene yang dia sekolah favorit, tentunya di dalam sekolahnya terdapat populasi keberagaman budaya. Lalu selanjutnya, tumbuhkan ide-ide demokratis. Nah, dalam setiap program pendidikan multikultural harus memasukkan idealisme demokratis seperti harkat dan martabat manusia, kesetaraan dan keadilan, serta apresiasi terhadap beragam sudut pandang. Nah, selanjutnya perbedaan gender. Dalam hal kemampuan akademis, anak laki-laki dan perempuan mungkin lebih memiliki kesamaan daripada yang kita kira. Tetapi, dalam hal lain mereka bisa lebih berbeda daripada yang kita sadari. Nah, adapun hasil penelitian tentang perbedaan gender. Nah, para peneliti ini telah mengidentifikasi sejumlah perbedaan dalam bidang fisik, kognitif, pribadi, dan sosial. Nah, yang pertama, aktivitas fisik dan keterampilan motorik. Anak laki-laki secara temperamental cenderung lebih aktif dibandingkan anak perempuan. Nah, oleh karena itu, mereka lebih sulit duduk tenang untuk waktu yang lama, kurang suka membaca atau kegiatan yang tentunya harus duduk terikat di suatu tempat, dan lebih cenderung membuat ulah di dalam kelas. Nah, sebelum pubertas, anak laki-laki dan perempuan tampaknya memiliki potensi pertumbuhan fisik dan psikomotor yang sama, meskipun anak perempuan lebih sedikit tajam dalam keterampilan motorik halus, misalnya menulis angka dan huruf. Meski demikian, secara keseluruhan anak laki-laki lebih mengembangkan keterampilan fisik dan motorik mereka, barangkali melalui partisipasi dalam olahraga yang terorganisasi. Nah, setelah pubertas, anak laki-laki memiliki keuntungan biologis dalam tinggi badan dan kekuatan otot. Mereka lebih tinggi dan karena meningkatnya level hormon seks pria, yaitu testosteron, mereka lebih kuat. Nah, yang kedua, kemampuan kognitif dan akademis. Secara rata-rata, anak laki-laki dan perempuan memiliki prestasi yang sama dalam tes inteligensi umum
Sebagian karena penyusun tes tersebut menghilangkan hal yang menguntungkan suatu kelompok atau kelompok lain. Walaupun demikian, para peneliti kadang memang menemukan perbedaan dalam kemampuan kognitif yang lebih spesifik. Dan berdasarkan pengamatan, perbedaan gender yang selalu muncul adalah dalam kemampuan visual spasial, yaitu kemampuan untuk membayangkan dan memanipulasi secara mental gambar 2 dan 3 dimensi. Penelitian demi penelitian menemukan bahwa secara umum, laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengerjakan tugas-tugas visual spasial daripada perempuan. Sebaliknya, perempuan tampaknya lebih mampu dalam beberapa keterampilan verbal, namun tidak semua. Sebagai contoh, anak perempuan secara rata-rata memiliki kosakata yang lebih banyak dan dapat mengidentifikasikan kata-kata yang mereka perlukan untuk mengekspresikan pikiran mereka dengan lebih cepat. Nah, yang ketiga, motivasi dalam kegiatan akademis. Secara rata-rata, anak-anak perempuan lebih peduli untuk berprestasi tinggi di sekolah. Mereka lebih aktif dalam kegiatan kelas, lebih rajin dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan lebih mungkin lulus dari SMU. Lebih jauh, anak-anak perempuan lebih tertarik untuk meraih pendidikan tinggi daripada anak laki-laki. Dan di banyak negara memang lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Meski demikian, keinginan besar untuk berprestasi secara akademis membuat anak perempuan lebih menyukai tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya, dan sebagian anak sulit menerima kegagalan. Anak laki-laki lebih bersedia mengambil tantangan dan risiko akademis dan lebih mungkin menerima kegagalan secara lapang dada. Nah, yang keempat, perasaan diri. Dimulai di kelas akhir sekolah dasar atau sekolah menengah, anak-anak laki-laki tampak memiliki perasaan diri atau sense of self secara menyeluruh yang sedikit lebih positif daripada anak perempuan. Perbedaan gender ini tampaknya sebagian karena anak laki-laki cenderung menilai kemampuannya secara berlebihan, sedangkan anak perempuan cenderung menilai kemampuannya terlalu rendah. Anak laki-laki cenderung menilai dirinya lebih tinggi dalam matematika dan olahraga, sedangkan anak-anak perempuan cenderung menilai lebih tinggi dalam membaca dan kajian sosial. Perbedaan dalam persepsi diri tersebut tetap ada meskipun tingkat kemampuan aktual anak laki-laki dan perempuan sama. Nah, yang kelima, perilaku dan hubungan antar pribadi. Cara anak laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya sangatlah berbeda. Salah satu perbedaan gender yang paling konsisten munculnya adalah agresi, di mana anak-anak awal dan selama tahun-tahun sekolah dasar dan menengah, secara fisik anak laki lebih agresif daripada anak perempuan. Perbedaan yang konsisten juga terlihat dalam aktivitas dan hubungan antar pribadi anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki cenderung aktif dalam kelompok yang relatif besar, yang melakukan permainan kasar, permainan kelompok yang terorganisasi, dan kegiatan yang memiliki risiko fisik. Kalau anak laki-laki cenderung kompetitif, anak perempuan cenderung lebih mudah bekerja sama. Oleh karena itu, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih dekat dengan gurunya dan berprestasi tinggi bila aktivitas kelas lebih melibatkan kerjasama daripada kompetisi. Anak perempuan juga terlihat lebih memahami kondisi mental orang lain dan lebih sensitif terhadap pesan-pesan tersembunyi dan nonverbal atau bahasa tubuh yang dikomunikasikan orang lain. Yang keenam, perilaku di kelas. Anak laki-laki lebih banyak berbicara dan bertanya, kadang tanpa menunggu ditunjuk. Mereka cenderung mendominasi diskusi kelompok kecil dan sesi tugas. Anak perempuan adalah partisipan kelas yang lebih pendiam. Mereka kurang terbuka dalam menawarkan ide dengan sukarela dan bertanya. Mungkin karena takut terlihat bodoh atau khawatir bila tampak terlalu cerdas akan mengurangi popularitasnya. Jika ada hal yang benar-benar ingin dikatakan, anak perempuan umumnya menunggu sampai ditunjuk. Nah, yang terakhir, aspirasi karir. Secara historis, anak laki-laki memiliki hasrat dalam karir yang lebih ambisius daripada anak perempuan. Akan tetapi, pada beberapa tahun terakhir ini, banyak anak perempuan terutama yang tinggal di negara-negara barat mulai melirik profesi yang menantang. Meski begitu, kerap kali anak lelaki dan perempuan memfokuskan pada karir yang secara stereotipikal atau sesuai untuk gender mereka. Sebagian karena mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar akan kemampuan mereka untuk berhasil dalam karir semacam itu. Saya akan mempresentasikan asal mula perbedaan gender. Para teoretikus berpendapat bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap perbedaan gender. Karakteristik dan kecenderungan yang diturunkan memiliki peran dalam sebagian perbedaan. Sedangkan faktor-faktor lingkungan lebih berkontribusi terhadap perbedaan lain.
Dalam beberapa kasus, faktor biologis atau keturunan dan pengalaman atau lingkungan berhubungan dan saling melengkapi sehingga memperkuat pengaruh masing-masing. Sebagai contoh, karena faktor biologis, remaja pria lebih kuat daripada remaja perempuan. Akibatnya, pria lebih mampu melakukan olahraga dan jenis pekerjaan manual tertentu. Keterlibatan mereka dalam kegiatan semacam itu justru semakin meningkatkan keuntungan biologis mereka. Terlebih karena anak lelaki melihat pria melakukan aktivitas tersebut, mereka mulai berpikir bahwa aktivitas tersebut memang diperuntukkan untuk laki-laki. Lalu masyarakat membuat stereotip ini menjadi abadi dalam berbagai cara. Peran biologi. Faktor hereditas menentukan perbedaan fisik yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan lebih awal mencapai pubertas, dan secara fisik anak laki-laki menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Hal itu karena adanya perbedaan hormon-hormon yang berkaitan dengan jenis kelamin, seperti hormon estrogen untuk perempuan dan hormon testosteron untuk laki-laki. Hormon juga berperan terhadap perbedaan gender non-fisiologis. Hormon dapat mempengaruhi preferensi anak-anak terhadap perilaku stereotipikal laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, sosialisasi. Stereotip gender tentang perilaku umum laki-laki dan perempuan terdapat di seluruh masyarakat kita. Banyak aspek masyarakat bersatu mengajari anak-anak yang sedang tumbuh untuk patuh terhadap stereotip gender. Selain itu, banyak orang tua yang mendorong aktivitas bermain sesuai gender, yang dapat mengembangkan beberapa keterampilan di atas keterampilan lain. Masyarakat luas, termasuk media massa, juga mempengaruhi pembentukan stereotip. Sebagian dalam menampilkan model orang dewasa yang menunjukkan perilaku yang sangat berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perilaku kelompok sebaya. Teman bermain dan teman sekelas anak-anak kerap mendorong kepatuhan pada stereotip gender. Kelompok sebaya cenderung merespon lebih positif anak-anak yang bermain sesuai gender dan lebih negatif pada mereka yang tidak. Akibatnya, banyak siswa terlibat dalam aktivitas berlawanan dengan stereotip mereka, hanya jika prestasi dalam aktivitas semacam itu tidak terlihat oleh teman-temannya. Perilaku guru. Guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Langkah pertama untuk memastikan tidak ada perbedaan gender adalah menyadari ketidaksetaraan yang ada. Setelah itu, berusaha memperbaiki ketidaksetaraan itu, seperti lebih sering berinteraksi dengan seluruh siswa, memberikan perhatian untuk meningkatkan prestasi siswa, dan lain sebagainya. Sosialisasi diri. Ketika anak-anak semakin menyadari karakteristik dan perilaku umum khas gender, mereka mulai menyatukan semua pengetahuan tersebut menjadi pemahaman yang dikonstruksi sendiri atau bisa disebut skema gender. Skema gender dikembangkan diri sendiri, kadarnya dapat sangat bervariasi antara individu satu dan dengan lainnya. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan standar tersebut, penilaiannya selalu lebih rendah sehingga penilaian diri atas daya tarik fisik mereka pun merosot. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perbedaan sosioekonomi. Perbedaan sosioekonomi ini dimulai dengan konsep status sosioekonomi atau biasa seringkali disingkat dengan SES. Mencakup sejumlah variabel termasuk penghasilan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Status sosioekonomi sebuah keluarga, baik SES tinggi, SES rendah, dan SES menengah, memberi petunjuk pada kita tentang kedudukan keluarga di dalam masyarakat. Seberapa besar fleksibilitas yang dimiliki anggota keluarga dalam hal tempat tinggal dan apa yang mereka beli. Seberapa besar pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan politis, kesempatan pendidikan apa yang dapat mereka tawarkan kepada anak-anak mereka, dan sebagainya. Misalnya di sini ada contoh tentang prestasi sekolah siswa dihubungkan dengan status sosioekonomi mereka. Siswa SES tinggi cenderung memiliki prestasi akademik lebih tinggi, sedangkan siswa SES rendah cenderung memiliki risiko putus sekolah yang lebih besar. Ketika siswa dari keluarga SES rendah naik ke kelas demi kelas, mereka semakin jauh tertinggal dari teman-teman sebaya mereka dari keluarga SES tinggi. Ketika para peneliti menemukan perbedaan prestasi di antara siswa dari kelompok etnis berbeda, perbedaan status sosioekonomi siswa bukan perbedaan budaya itu sendiri, melainkan lebih besar pengaruhnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor resiko yang terkait dengan kemiskinan. Banyak beberapa dari keluarga yang mempunyai rumah-rumah sederhana di pinggir kota. Beberapa berasal dari keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, misalnya makanan, tetapi tidak punya uang untuk membeli barang-barang mewah. Banyak yang lainnya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Para siswa dalam kelompok ini merupakan siswa yang paling berisiko mengalami kegagalan akademis sehingga paling membutuhkan perhatian dan dukungan kita. Di sini ada beberapa faktor cenderung berkontribusi terhadap rendahnya secara umum pada siswa-siswi SES rendah. Yang pertama ada gizi dan kesehatan buruk. Keluarga yang berpenghasilan rendah memiliki sumber daya keuangan terbatas untuk memperoleh gizi dan perawatan kesehatan yang memadai bagi anak-anaknya. Nutrisi buruk di tahun-tahun pertama usia anak atau termasuk selama masa kandungan dapat mengakibatkan lemahnya fokus, memori, dan kemampuan belajar. Tampaknya hal itu mempengaruhi prestasi di sekolah secara langsung, misal menghambat perkembangan awal otak, dan secara tidak langsung misalnya membuat anak menjadi lesu dan tidak fokus di kelas. Menurut Berliner, perawatan kesehatan yang tidak memadai berarti bahwa beberapa kondisi yang menghambat kehadiran dan performa di sekolah seperti asma dan masalah pendengaran menjadi tidak tertangani. Terus yang kedua ada faktor rumah yang tidak layak dan sering berpindah-pindah, yaitu banyak anak miskin tinggal di rumah sempit yang mungkin hanya memiliki 1 atau 2 ruangan untuk seluruh keluarga. Selain itu, anak-anak juga kerap pindah dari satu rumah susun ke rumah susun lainnya, juga harus sering berpindah sekolah. Terus yang ketiga ada rentan terhadap racun, khususnya bila anak-anak tinggal di lingkungan miskin dan kumuh. Rumah dan lingkungan sekeliling mereka dapat membuat mereka rentan terkena racun dan limbah di sekitar lingkungannya. Pada tingkat berlebihan, zat-zat yang dapat sangat membahayakan kesehatan dan perkembangan kognitif jangka panjang mereka. Yang keempat, ada lingkungan sosial yang tidak sehat. Secara umum, lingkungan dan komunitas SES rendah lebih banyak memiliki geng jalanan dan kejahatan yang terorganisasi, frekuensi kekerasan komunitas, dan vandalisme yang lebih sering bervalensi yang lebih besar akan alkoholisme dan penyalahgunaan obat terlarang, dan lebih banyak teman sebaya yang bersikap antisosial. Selanjutnya ada stres emosional. Meskipun siswa-siswi dari semua tingkat penghasilan tentunya mengalami kondisi penuh stres pada berbagai titik dalam hidup mereka, siswa dari keluarga miskin mengalami stres lebih banyak. Sebagai akibatnya, siswa dari keluarga SES rendah menunjukkan tingkat depresi dan masalah emosional lain yang lebih tinggi dari rata-rata. Selanjutnya ada kesenjangan dalam pengetahuan dasar. Beberapa siswa dari keluarga SES rendah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar, misalnya keakraban dengan huruf dan angka yang kerap menjadi basis keberhasilan belajar di sekolah. Akses kesempatan pendidikan dini yang dapat mengembangkan keterampilan semacam itu, buku mainan edukasi, kunjungan ke taman marga satwa dan museum dan sebagainya, selalu bergantung pada keuangan keluarga. Dan jika orang tua lebih banyak sibuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, mereka hanya memiliki sedikit waktu dan energi untuk memikirkan cara meningkatkan perkembangan intelektual anak-anak mereka. Dan selanjutnya, di sini ada kurangnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pekerjaan rumah. Mayoritas orang tua dalam keluarga berpenghasilan rendah menginginkan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik. Sebagian orang tua dalam rumah tangga SES rendah aktif berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka, dan hasilnya adalah tingginya presentasi anak-anak tersebut. Banyak orang tua lain kurang terlibat karena berbagai alasan. Faktor-faktor ekonomi dapat menghalangi sebagian orang tua untuk menghadiri pertemuan dan kegiatan di sekolah.
Orang tua mengalami kesulitan untuk meminta izin dari pekerjaannya, mencari tempat penitipan anak yang memadai, ataupun kesulitan transportasi. Dan untuk selanjutnya ada sekolah berkualitas rendah. Siswa yang paling membutuhkan pendidikan yang baik seringkali juga paling tidak mungkin mendapatkan akses ke sana. Sekolah-sekolah di lingkungan dan komunitas berpenghasilan rendah cenderung kekurangan dana dan akibatnya kerap kali miskin peralatan dan tidak terawat. Tingkat keluar masuk guru tinggi dan taktik pendisiplinan cenderung lebih keras dan kurang efektif. Selain itu juga sebagian guru di sekolah semacam ini memberikan ekspektasi yang rendah kepada siswa. Mereka memberikan kurikulum yang kurang menantang, memberikan lebih sedikit pekerjaan rumah, dan kurang memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat lanjut dibandingkan di sekolah-sekolah kaya. Baik, selanjutnya di sini ada menimbulkan ketangguhan. Beberapa di antara yang lain, siswa-siswi tangguh atau resilient student yang memiliki karakteristik dan keterampilan mengatasi masalah yang membantu mereka bangkit melampaui kondisi tidak beruntung yang mereka alami. Sebagai sebuah kelompok, siswa tangguh memiliki kepribadian yang disukai, citra diri positif, dan tujuan tinggi namun realistis. Mereka percaya bahwa keberhasilan datang dari kerja keras dan pengalaman buruk mereka selalu menjadi pengingat tentang pentingnya memperoleh pendidikan yang baik. Dan di sini juga ada saran dari para peneliti yang telah sangat banyak mempelajari faktor-faktor yang dapat menumbuhkan ketangguhan pada siswa yang berasal dari latar belakang yang tidak beruntung. Yang pertama, ada jadilah sumber dukungan akademis dan emosional yang dapat diandalkan. Jadi siswa tangguh biasanya memiliki satu atau lebih individu dalam hidup mereka yang mereka percayai dan dapat menjadi sandaran saat melewati masa-masa sulit. Dan yang kedua ada kembangkan kelebihan siswa. Meskipun siswa dari latar belakang akses rendah memiliki kemungkinan tertinggal dari teman sekelasnya dalam keterampilannya akademis dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka dapat membawa kelebihan lain ke dalam kelas. Nah, sebagai contohnya, mereka kerap lebih pandai dalam berimprovisasi dengan objek sehari-hari. Jika mereka bekerja paruh waktu untuk membantu orang tua, mereka dapat memiliki pemahaman yang baik tentang dunia kerja. Dan yang ketiga, ada identifikasi dan berikan sumber daya dan pengalaman yang belum dimiliki yang penting bagi keberhasilan pembelajaran. Jadi beberapa siswa dari keluarga yang sangat miskin hampir pasti kekurangan kebutuhan yang mendasar, makanan bergizi, pakaian, jaminan, kesehatan yang memadai, peralatan sekolah, dan sebagainya yang penting bagi keberhasilan mereka di sekolah. Banyak juga program pemerintah dan lembaga masyarakat dapat membantu menyediakan kebutuhan semacam itu. Dan yang terakhir, dan ini ada bekerja dengan siswa-siswa tunawisma. Anak-anak yang dari keluarga tunawisma pada umumnya menghadapi tantangan jauh lebih besar dibanding siswa lain dari keluarga akses rendah. Banyak yang mengalami masalah kesehatan, memiliki kepercayaan diri yang rendah, rentang perhatian pendek, keterampilan bahasa rendah, dan perilaku yang tidak pada tempatnya. Dan di sini juga ada saran untuk memberikan dukungan ekstra yang mungkin mereka butuhkan untuk mencapai keberhasilan akademis dan sosial di sekolah. Yang pertama, itu pasangkan siswa baru dengan teman sekelas yang dapat menunjukkan kepadanya seluk-beluk lingkungan sekolah. Misalnya menjelaskan prosedur sekolah dan memperkenalkan diri kepada siswa lain. Yang kedua, berikan buku tulis, papan alas atau meja jinjing lain yang bisa digunakan siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah di penampungan mereka. Yang tiga, cari relawan orang dewasa atau remaja untuk menjadi pembimbing mereka di penampungan. Yang keempat, temui orang tua di penampungan alih-alih di sekolahan. Yang kelima, ada berikan salinan tugas-tugas sekolah seperti kalender sekolah dan buletin kepada petugas tempat penampungan.
Tetapi meski demikian, ketika melakukan strategi di atas, baru diingat bahwa siswa dan keluarganya cenderung merasa malu dengan status tunawisma yang mereka miliki. Jadi oleh karena itu, penghargaan terhadap privasi dan harga diri mereka haruslah menjadi prioritas utama dan sangat penting untuk dijaga prioritasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siswa-siswa beresiko. Nah, siswa beresiko ini adalah siswa yang memiliki probabilitas tinggi untuk gagal menguasai keterampilan akademis minimum yang penting bagi keberhasilan mereka di masa dewasa. Nah, banyak di antara mereka yang putus sekolah sebelum lulus SMU, tetapi banyak juga yang mereka sudah lulus, tapi mereka tidak memiliki keterampilan akademis dasar seperti membaca dan matematika. Nah, individu semacam ini itu sering tidak memiliki bekal untuk memberikan kontribusi produktif bagi keluarga, komunitas, atau masyarakat secara luas. Nah, terdapat asumsi umum yang menyebutkan bahwa penyebab putus sekolah utamanya terletak pada siswa itu sendiri. Namun, sebagaimana yang akan kita lihat, karakteristik sekolah juga memiliki peran yang signifikan. Selanjutnya, ada karakteristik siswa-siswa beresiko. Nah, sebagian besar siswa beresiko adalah mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Sebagai contoh, mereka yang mengalami ketidakmampuan belajar atau masalah emosional dan perilaku yang menghambat proses belajar dan prestasi mereka. Siswa beresiko juga bisa saja karena latar belakang budaya mereka itu berbeda dengan budaya yang dominan di sekolah, dan ini menyebabkan mereka itu sulit beradaptasi di sekolah. Nah, bisa saja juga siswa ini tidak memiliki dukungan dari lingkungan rumah yang mendorong untuk mereka mencapai keberhasilan akademis mereka. Selanjutnya, siswa beresiko datang dari semua tingkat sosial ekonomi. Namun, anak-anak dari keluarga miskin dan orang tua tunggal sangat mungkin untuk putus sekolah sebelum lulus SMU. Nah, siswa beresiko itu umumnya yang akhirnya putus sekolah itu umumnya memiliki sebagian atau keseluruhan karakteristik dari berikut ini. Yang pertama, riwayat kegagalan akademis. Siswa yang putus sekolah dapat memiliki riwayat akademis yang rendah sejak kelas 3. Nah, secara umum mereka memiliki keterampilan membaca dan belajar yang kurang efektif, nilai-nilai yang rendah, skor tes prestasi yang rendah, dan memiliki kemungkinan tinggal kelas yang lebih besar dibandingkan teman-teman sekelas mereka yang lulus SMU. Yang kedua, usia yang lebih tua dibanding teman sekelas. Karena siswa berprestasi rendah itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tinggal kelas, mereka umumnya lebih tua dibanding teman kelas mereka. Yang ketiga, masalah emosional dan perilaku. Siswa yang berpotensi putus sekolah cenderung memiliki harga diri yang rendah dibanding teman-teman sekelasnya yang sukses. Nah, mereka juga sering lebih cenderung menimbulkan masalah disiplin di kelas, menggunakan obat terlarang, dan terlibat dalam tindak kejahatan yang kecil ataupun yang besar. Yang keempat, kerap berinteraksi dengan teman sebaya yang berprestasi rendah. Siswa yang putus sekolah juga cenderung berhubungan dengan teman sebaya yang berprestasi rendah atau antisosial. Teman-teman sebaya semacam itu juga beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting, dan hal ini tuh juga dapat menyebabkan mereka mengalami kegagalan akademis dan menjauhkan mereka dari prestasi. Yang kelima, kurangnya kelekatan psikologis dengan sekolah. Siswa yang beresiko mengalami kegagalan akademis lebih kecil kemungkinannya untuk merasa dirinya terikat dengan sekolah atau menganggap dirinya sebagian penting dari komunitas sekolah. Nah, sebagai contoh, siswa tersebut tidak banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, cenderung menunjukkan ketidakpuasannya secara umum terhadap sekolah. Yang keenam, meningkatnya keengganan untuk terlibat dalam sekolah. Putus sekolah tidak selalu merupakan kondisi sekarang atau tidak sama sekali. Pada kenyataannya, banyak siswa yang putus sekolah di bangku SMU menunjukkan bentuk putus sekolahnya yang lebih ringan bertahun-tahun sebelum mereka secara resmi putus sekolah. Siswa yang nantinya putus sekolah akan sering membolos daripada teman sebayanya, bahkan di kelas-kelas sekolah dasar. Selain itu, siswa juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk diskors dari sekolah dan menunjukkan pola berhenti sekolah, kembali sekolah, berhenti sekolah, dan seterusnya itu berangsur-angsur sampai mereka kemudian benar-benar resmi putus dari sekolah. Selanjutnya, mengapa siswa putus sekolah?
Nah, siswa putus sekolah karena berbagai alasan. Di antaranya, kurang mendapatkan dorongan dan dukungan dari keluarga dan teman-teman sebaya untuk berhasil di sekolah. Situasi hidup yang berat, misalnya seperti mereka mengalami masalah kesehatan, terus bekerja di luar sekolah untuk membantu keluarga, atau hamil di saat sekolah. Selain itu, banyak yang hanya sekadar merasa tidak puas terhadap sekolah. Lalu mereka juga tidak berprestasi baik di sekolah, mengalami kesulitan bergaul dengan teman-teman sekelas, lingkungan yang terlalu berbahaya, atau menganggap kurikulum yang membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada memberi dukungan kepada siswa-siswa berisiko. Karena yang berisiko mengalami kegagalan akademis berasal dari berbagai kelompok dan berbagai kebutuhan, maka tidak ada strategi khusus untuk membuat mereka tetap bersekolah hingga lulus SMU. Meski demikian, praktik-praktik kelas yang efektif dapat sangat berguna untuk membantu para siswa tersebut tetap berada di jalur keberhasilan akademis dan lulus SMU. Fitur membentuk lingkungan kelas produktif berjudul mendorong dan mendukung siswa berisiko memberikan beberapa contoh konkret tentang hal-hal yang bisa dilakukan. Berikut ini adalah strategi secara umum. Yang pertama, ada identifikasi siswa berisiko sedini mungkin. Kita dapat melihat indikator putus sekolah seperti prestasi sekolah yang rendah dan seringnya membolos sejak sekolah dasar. Dan tanda-tanda lain seperti harga diri yang rendah, perilaku mengganggu, dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah kerap muncul jauh sebelum siswa resmi putus sekolah. Jadi, cukup mungkin untuk mengidentifikasi siswa berisiko dari awal masa sekolah dan mengambil berbagai langkah untuk mencegah atau mengatasi kesulitan akademis sebelum tidak dapat diatasi lagi. Yang kedua, ciptakan suasana sekolah dan kelas yang ramah dan penuh dukungan. Guru-guru di sekolah yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam menangani siswa berisiko adalah guru dan sekolah yang cenderung menunjukkan rasa kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap para siswa. Yang ketiga, buatlah kurikulum yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa. Nah, siswa akan lebih kerasan untuk tetap bersekolah dan juga belajar serta berprestasi tinggi jika merasa mereka itu relevan dengan kurikulum yang nilai-nilai budaya dan pengalaman hidupnya itu sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Sebagai contoh, seorang guru matematika di sebuah pelosok kota secara konsisten mendorong siswanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah di komunitas mereka dan berusaha mengatasinya. Yang keempat, komunikasikan ekspektasi tinggi bagi keberhasilan akademis. Meski banyak siswa beresiko yang memiliki riwayat kegagalan akademis, kita tidak boleh mengabaikan siswa-siswa ini dalam situasi apapun. Sebaliknya, kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa keberhasilan di sekolah itu hal yang mungkin dicapai, sekaligus diharapkan dan lebih lagi mereka mampu mencapai prestasi tinggi. Yang kelima, berikan dukungan akademis ekstra. Karena siswa yang beresiko kerap memiliki riwayat kegagalan akademis dan mungkin hanya mendapatkan sedikit dukungan di rumah untuk berprestasi secara akademis, mereka membutuhkan lebih dari sekedar bantuan biasa daripada guru dan personalia sekolah untuk mendapatkan keberhasilan mereka di bidang akademis. Yang keenam, tunjukkan pada siswa bahwa keberhasilan itu tergantung dari diri mereka sendiri. Ketika kita membantu siswa berisiko dalam memperbaiki prestasi akademis mereka, kita juga harus membantu mereka memahami bahwa mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas keberhasilan mereka. Sebagai contoh, kita dapat mengatakan sesuatu seperti ini. Esaimu tentang kejahatan karena kebencian di masyarakat dewasa itu sangat bagus. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 7 ada dorongan dan fasilitasi pengenalan dengan sekolah. Kemungkinan siswa putus sekolah akan semakin kecil jika siswa memiliki kelekatan emosional dengan sekolah dan yakin bahwa mereka merupakan anggota penting dari komunitas sekolah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keberagaman dalam kelompok. Kita tidak boleh memberikan ekspektasi bagi siswa secara individu berdasarkan rata-rata kelompok saja.
Ketika kita menyesuaikan kurikulum dan strategi pengajaran bagi setiap siswa, apa yang kita ketahui tentang mereka sebagai individu haruslah menjadi panduan utama kita. Apa yang kita ketahui tentang keanggotaan kelompok mereka, seperti warisan budaya dan etnis, gender, dan latar belakang sosioekonomi mereka, dapat sangat membantu kita memahami perilaku mereka dan bagaimana kita dapat lebih baik mendukung perkembangan kognitif dan sosial mereka. Perbedaan kelompok dan kebutuhan khusus. Perbedaan kelompok memiliki implikasi bagi siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Contohnya, siswa dari latar belakang sosioekonomi rendah lebih mungkin diidentifikasi memiliki kesulitan kognitif atau perilaku yang membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Selain itu, anak laki-laki lebih mungkin mengalami kesulitan kognitif atau akademis spesifik daripada anak perempuan. Dan kita cenderung melihat jenis masalah yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan yang mengalami gangguan emosional dan perilaku. Semua siswa memiliki kelebihan dan bakat yang dapat mereka kembangkan, dan memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. Karakteristik unik dan latar belakang yang berbeda yang dibawa setiap siswa ke dalam kelas. Misalnya, preferensi kebanyakan siswa dari kelompok minoritas untuk bekerja sama ketimbang berkompetisi. Kepedulian kebanyakan anak perempuan untuk menjaga harmoni kelompok, dan pengetahuan langsung beberapa siswa tentang isu-isu sosial. Bersama-sama menciptakan situasi yang membuat kita dan siswa mempelajari begitu banyak hal dari satu sama lain. Studi kasus. Jack adalah siswa kelas 7 dari etnis pribumi Amerika yang tinggal di pemukiman Navajo di Amerika Barat Daya. Di daerah pertanian pinggir ini, ia harus menempuh jarak hampir 160 km setiap hari untuk pergi ke sekolah. Ia sedang bersekolah, tekun dalam pelajaran, dan berteman baik dengan teman-teman sekelasnya. Namun, Jack tidak masuk sekolah sepanjang pekan. Bahkan, ia juga tidak berada di rumah, dan keluarganya tidak mengetahui dengan pasti keberadaannya. Guru bahasa Inggris Jack menceritakan situasinya kepada Donadale, seorang pendidik yang telah mengenal Jack selama bertahun-tahun. Anak kelas 7 itu telah pergi dari rumah selama 5 hari, tetapi orang tuanya tidak peduli. Hampir sepertiga siswa Navajo tidak masuk pekan ini. Orang tua mereka juga sama sekali tidak mendukung pendidikan mereka. Lalu selanjutnya untuk analisis studi kasus, itu mengapa Jack tidak masuk sekolah. Yang pertama, kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, Jack yang berlatar belakang seorang yang pandai dan rajin dan selalu bersemangat ke sekolah, akan kehilangan semangat dan mungkin sering tidak masuk sekolah ya, seperti kasus itu, karena kurangnya dorongan serta dukungan dari orang tua. Nah, orang tua Jack sangat tidak memperdulikan Jack bila ia sekolah ataupun tidak. Yang terpenting adalah bila orang tua tersebut membutuhkan Jack, Jack akan selalu ada dan selalu dicari oleh orang tua tersebut. Nah, hal tersebut mungkin membuat Jack merasa tidak mempunyai dorongan untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ia pun mungkin juga bila bercerita kepada orang tuanya bila ia mendapat suatu masalah dalam pendidikannya, tentunya tidak akan digubris atau tidak akan diberi solusi oleh orang tuanya. Nah, hal ini bertolak belakang dengan budaya lain, di mana orang tua akan bersikeras berjuang untuk anaknya supaya sang anak dapat memberikan pendidikan yang layak dan yang baik. Dan sang orang tua pun akan selalu memperhatikan segala progres yang diperoleh oleh sang anak. Lalu yang kedua, pandangan orang tua terhadap pendidikan. Nah, orang tua Jack justru lebih mementingkan urusan keluarganya dibandingkan dengan pendidikan. Dimana bila keluarganya membutuhkan Jack, sebagai contoh, ketika Jack dibutuhkan untuk menggembala domba, dari situ orang tua akan mencari Jack. Berbeda bila Jack menghilang dan tidak masuk sekolah, orang tua Jack akan bersikap biasa saja dan menganggap itu hal yang biasa. Nah, dengan latar belakang budaya yang dimana masyarakat lebih mementingkan kehidupannya di lingkungan sekitar dibanding dengan lingkungan sekolah, tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan budaya lain yang notabene orang tua sangat memandang penting suatu pendidikan. Nah, hal ini berkaitan dengan hubungan keluarga dan ekspektasi, di mana dalam lingkungan Jack prestasi di dalam sekolah kurang dihargai
dibanding bila ia dapat melakukan pekerjaan yang diminta oleh orang tuanya atau menggembala domba dan lain-lainnya. Akan menjelaskan tentang solusi yang dapat digunakan untuk studi kasus di atas. Berdasarkan timbulnya permasalahan di atas, hendaknya sekolah lebih meningkatkan layanan khusus bagi siswa dengan memiliki transportasi sekolah yang berfungsi bagi siswa. Jadi, dengan adanya transportasi sekolah dapat mengurangi tingkat kecelakaan serta tindakan-tindakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Adanya transportasi sekolah lebih mempermudah dalam mengawasi setiap siswa serta melaksanakan program sekolah yang secara efektif dan efisien juga. Nah, di sini juga ada menurut Morrison dalam Anwar 2013 dijelaskan bahwa pengertian kebutuhan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan keinginan lebih ke harapan ke depan atau cita-cita yang terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Jadi kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan kebutuhan pada siswa terhadap tidak adanya transportasi sekolah membuat program pembelajaran sekolah menjadi kurang berjalan dengan baik seperti keterlambatan, ketidakhadiran, dan penyimpangan lainnya. Perlunya transportasi sekolah menjadi yang dapat dimiliki sekolah guna melayani setiap siswa-siswinya dan warga sekolah sekitarnya. Dengan demikian, maka net assessment merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki setiap siswa dan warga sekolah dengan apa yang telah dimiliki. Di sini juga ada menurut Marlock dalam Kusuma 2010, yaitu transportasi berarti memindahkan atau mengangkat suatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan pergerakan perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana yang berperan guna mencapai pemenuhan kebutuhan setiap individu. Nah, jadi fungsi transportasi dapat dijelaskan oleh Kusmintarjo, yaitu pelayanan transportasi sekolah secara umum sama dengan pelayanannya khusus lainnya, yakni penyediaan fasilitas guna mencapai tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan maka akan dapat meningkatkan kualitas dan martabat bangsa. Tujuan utama dari pelayanan transportasi sekolah yaitu membawa siswa ke sekolah dan dari sekolah. Transportasi juga dimaksudkan untuk kegiatan kaya wisata atau mengangkat warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah.